Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Hilmi dengan NIM 222020069 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas TBIB. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema pengembangan iptek untuk generasi milenial. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara ataupun dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai suatu dasar negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan, di mana Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila Pancasila haruslah menjadi sumber nilai, kerangka berpikir, dan sebagai asas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dibarengi dengan nilai-nilai Pancasila yang kuat justru akan menjadi aspek penghancur bangsa. Seperti pada generasi milenial saat ini, di mana generasi milenial adalah generasi yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Serta nilai-nilai Pancasila juga berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Adapun hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah memikirkan dampaknya. Apakah iptek tersebut memiliki dampak baik yang lebih banyak atau dampak buruk yang lebih banyak? Jika iptek tersebut lebih memiliki dampak baik yang banyak bagi bangsa Indonesia, maka iptek tersebut bisa dikembangkan dan dipergunakan. Peran sila pertama sangatlah penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam nilai ketuhanan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia dan tidak mengembangkan suatu iptek yang dapat disalahgunakan dan merugikan bangsa Indonesia. Seperti contoh dampak negatif dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sila pertama, yaitu judi online. Judi online termasuk dampak negatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengandung nilai kemanusiaan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia
haruslah ditunjukkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, serta bangsa Indonesia sendiri harus melihat dan memahami nilai Pancasila ini dalam penggunaan iptek, harus digunakan dengan bermoral dan tidak merugikan atau berbuat tidak adil dengan suatu iptek itu sendiri. Pengembangan iptek pada sila ini haruslah untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagai contoh, yaitu perkembangan industri semen, di mana bahan baku dari semen sendiri adalah batu kapur dan tanah liat. Dalam memperoleh kedua bahan baku tersebut, harus melewati proses pertambangan yang pastinya akan menggunakan teknologi pertambangan seperti menggunakan alat bor atau drilling. Jika tidak ada suatu aturan yang mengatur pengambilan batu kapur di daerah hutan jati, maka dengan seenaknya perusahaan tersebut setempat ataupun warga setempat akan rela merusak hutan ataupun lingkungan sumber daya tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang yang berpatokan pada Pancasila yang mengatur tentang industri dan pertambangan, sehingga dapat mencegah dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam di Indonesia untuk kepentingan pribadi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai persatuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bahkan dengan teknologi sekarang bisa dipergunakan untuk media pembelajaran bagi bangsa Indonesia, seperti digunakan untuk membuat film dokumenter tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dalam sila ini, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya yaitu dari media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Di sini masyarakat harus pintar dalam penggunaan media sosial dan jangan penyebaran isu, sara, dan berita palsu yang belum diketahui kebenarannya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana dalam pengembangan iptek setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga harus dapat menghormati satu sama lain. Artinya, jika bangsa Indonesia dapat membuat suatu inovasi teknologi baru, maka orang Indonesia lain haruslah memberi apresiasi dan menghormati penemuan tersebut. Seperti contoh pengembangan teknologi nuklir. Terdapat pro kontra dari banyak orang. Namun, dalam kasus ini, lebih banyak orang yang menolak, sehingga teknologi nuklir pun ditolak dan tidak dipergunakan. Kendala dalam pengembangan teknologi nuklir pun banyak, seperti sumber daya manusia yang belum mempunyai kemampuan, kondisi geologis Indonesia yang sering terjadi letusan gunung dan gempa, yang dapat memicu kekhawatiran penyalahgunaan nuklir demi kepentingan persenjataan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terdapat nilai keadilan dalam pengembangan iptek,
haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka teknologi yang dikembangkan haruslah mendukung pendidikan Indonesia. Seperti contoh, kita dapat membuat sebuah video di YouTube ataupun di sosial media lainnya, seperti dengan membuat video di YouTube ataupun di IG tentang cara tutorial belajar bagi siswa yang tidak bisa bersekolah. Di situ kita menerapkan keadilan, sehingga siswa yang tidak sekolah bisa belajar dengan melihat YouTube ataupun Instagram. Ataupun kita membuat sekelompok orang dan turun tangan ke masyarakat untuk memberikan teknologi sumber daya manusia dengan mengajarkan para masyarakat atau para anak-anak yang tidak bisa sekolah dengan memberikan buku pelajaran ataupun buku cerita dan mengajarkan mereka bagaimana pembelajaran siswa pada era modern saat ini. Adapun peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang pertama yaitu sebagai filtrasi, di mana Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila akan memfilter dengan 5 silanya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Kedua, sebagai alat kontrol. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek, dapat mengkontrol dan memberi arahan kemanakah akan berkembang, sehingga tidak akan terjerumus pada dampak negatif iptek. 3. Sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak selalu bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Maksudnya, dengan memakai patokan baik dan buruk berupa Pancasila, kita menjadi tahu iptek mana yang baik untuk kita gunakan atau buruk bagi bangsa Indonesia agar tidak dipergunakan. Jadi dari penjelasan tersebut bahwa Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi generasi milenial zaman sekarang. Akan tetapi harus dibarengi dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjerumus dalam dampak negatif penggunaan iptek. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.